Pilpres 2024. Apakah kita bisa percaya quick count untuk Pilpres 2024? Mari kita bahas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jaga Indonesia damai, adil, dan makmur. Quick count adalah metode yang paling terpercaya dibandingkan polling maupun survei. Nah, salah satu yang kita lihat nih polling dari Narasi, satu putaran dimenangkan oleh Anies ya 53%. Sementara survei dari Indikator ya, survei elektabilitas itu juga satu putaran dimenangkan 52%. Nah, kita udah membahas ya survei dan polling di video yang sebelumnya. Bagaimana dengan quick count? Quick count hanya bisa dilakukan setelah pencoblosan. Jadi 14 Februari pagi sampai siang pencoblosan, baru setelah itu dihitung. Nah, ketika menghitung itu, kita bisa quick count. Misalkan saya ambil contoh 52% ini. Satu putaran kan, berarti kemungkinannya. 52% ini bisa saja yang dapat 52% itu adalah Anies, atau Prabowo, atau Ganjar. Nah, quick count itu perlu kita lihat tingkat percayanya berapa, confident level, misalnya 90%. Margin of error-nya berapa? 1%. Nah, ini penting. Margin of error misalkan ini interval ya, plus minus 1% ya, misalkan gitu. Jadi maksudnya 52% itu satu putaran, apakah benar-benar terjadi? Adalah begini, 52% itu plus minus 1%. Jadi kalau 52 dikurangi 1 adalah 51%. Sementara kalau 52 ditambah 1 adalah 53%. Jadi berdasarkan quick count itu bisa dipastikan 95%-nya valid bahwa satu putaran. Karena ada yang nilainya antara 51% sampai 53%. Apakah Anies, ataukah Prabowo, atau Ganjar, sesuai dengan hasil quick count-nya, kan gitu. Nah, kalau 90% ini valid, 5%-nya gimana? 5%-nya tidak valid. Jadi quick count itu masih bisa tidak valid. Artinya, bisa saja 5% ini berada di bawah 51. Misalkan 48%. Oh, jadi 2 putaran. Tapi tidak valid ini bisa juga di atas 53. Misalkan 56%, tetap satu putaran. Gitu ya. Jadi quick count itu harus kita cek tingkat percayanya dan juga margin error. Nah, kalau kita ambil contoh ini 49%, ya apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar, maka ini memang situasi kritis. Karena 49 plus minus 1, itu kan jadi 49 dikurangi 1 jadi 48 nih. Kalau 49 ditambah 1 kan 50. Nah, kalau 48 ini memang 2 putaran. Tapi kalau 50 kan bisa saja lebih satu orang. Kalau 50% ini lebih satu orang jadi satu putaran. Jadi meskipun ini valid 95%, kita masih nggak bisa menyimpulkan satu putaran atau 2 putaran. Ya, jadi kritis ya. Nah, kalau 5%-nya tidak valid, nah ini bisa saja justru tidak validnya itu malahan bisa 51% ya, ke atas, malah satu putaran. Atau tidak validnya malah di bawah 48 gitu ya, malah makin kecil. Jadi pertanyaan kita akan kembali, apakah kita bisa percaya dengan quick count untuk Pilpres 24 ini? Jawabannya adalah percaya. Percayai 95% dalam contoh kita ini. Dan waspadai errornya, yaitu misalnya plus minus 1%. Tapi Paman, kan ada survei sekarang katanya abal-abal. Surveinya dibayar sesuai pesanan. Lembaga surveinya curang. Ya bisa jadi. Tetapi lembaga survei pada umumnya kan profesional karena menggunakan metodologi yang sistematis ya. Statistik dan probabilitas. Salah satu metode yang sangat penting bagi lembaga survei adalah random ya. Sampling, ngambil samplingnya itu random sehingga benar-benar adil gitu ya. Dan yang ketiga memang lembaga survei itu menjaga amanah. Jadi dengan demikian kita sebenarnya secara umum bisa mempercayai hasil quick count. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di bawah ini. Silahkan like, subscribe, dan share. Tetap jaga Indonesia damai, adil, makmur, dan makin maju.